panggilan-panggilan. Kan nggak cukup nih untuk membiayai kontrakan dan sebagainya. Pada saat itu tuh orang tua bangkrut. Orang tua bangkrut, rumah kejual karena riba pada saat itu. Makanya sampai sekarang saya anti riba, totalitas. Gara-gara itu lihat langsung ya. Karena pada saat SMP itu saya mau pelajari agama, Allah itu berjanji, Allah sendiri yang janji riba itu pasti dihanguskan. Saya ngelihat buktinya dari bapak saya. Langsung ya, nggak ada. Dari bener-bener punya mobil rental mobil dia usahanya. Dia purnawirawan Polri, terus geser usaha jadi rental mobil. Punya 7 mobil, abis. Gara-gara riba itu. Ya? Rumah-rumahnya abis, totalitas. Akhirnya nggak punya penghasilan sama sekali. Waktu itu saya dari sulap kan sesekali kayak gitu ya. Ini nggak bisa nih menghidupi keluarga nih. Saya setiap malam tuh lari ke atas genteng ke tempat jemuran. Itu tiap malam saya doa sama Allah, ya Allah, tolong dong kasih kerjaan saya yang bisa ngidupin. Bukan, yang bisa menghidupkan, tapi jadwal ketika saya dapat jadwal sulap bisa diambil juga. Saya nangis-nangisan bener-bener. Karena di atap rumah? Iya, di atap rumah. Karena itu sebelum kita ninggalin rumah itu udah dijual, tapi belum ditinggalin, dikasih waktu sebulan. Kalau sampai itu saya nggak berhasil untuk menghidupkan orang tua, tinggal di jalanan, pilihannya itu doang. Dulu berat juga tuh. Iya, nggak ada, soalnya kayak jual rumah buat bayar utang, Bang. Makanya saya totalitas nangis-nangisan. Iya. Jual rumah 350 juta dulu. Utangnya segitu? Utangnya 200 juta, kan sisa 150 juta nih. Tadinya mikirnya mau beli rumah kecil-kecilan. Nah, sisa 150, pas kejual 3,5 langsung bayar utang 200. 150 juta itu nggak tahu kenapa habis aja pas mau bayar rumah berikutnya. Ya Allah. Jadi buat beli makan dan sebagainya gitu. Jadi beneran guys, riba tuh bener-bener mungkin di awal kelihatan happy, endingnya pasti habis. Iya, nggak ketahuan kemana lari ya. Makanya saya prinsipnya sekarang kayak beli mobil, kalau bisa beli cash yang murah-murah mendingan beli cash lah. Lah kenapa emang? Sama-sama aja nyetir-nyetir gitu juga. Sekarang ada pengusaha-pengusaha yang mau nalangin solar itu jadi kayak KB syariah jatuhnya ya. Saya bayarin segini tapi kamu cicil saya ya gitu. Iya, ada begitu. Iya betul. Tapi saya tetap prinsip Mr. Cashman. Ya, kalau belum mampu nggak usah. Iya, dulu Bang gini, pertama kali saya mulai YouTube nih. Ini singkat cerita ya, itu kalau sedih-sedihan kalau saya cerita bisa nangis lagi saya. Bener-bener. Oh, boleh juga kalau gitu. Belum pernah lihat ini musuhnya pesulap merah bakal ketawa, nangis kan lu gitu. Jangan, serius tuh. Saya bisa habis-habisan itu. Karena inget bener-bener duit nggak punya sama sekali. Pertama kali tuh saya doa kayak gitu dijawabnya pakai jualan sosis. Saya jualan sosis tuh. Jualan sosis? Iya. Dapat seorang magician yang udah manggung di TV-TV, penampilannya kayak pakai jas-jasan dulu. Apa namanya? Dulu belum merah ya, tapi maksudnya kan tapi kan udah ya kalau magicnya dignity gitu kan ibarat. Terus pas jualan sosis goreng yang 1000-an. Gitu. 1000-an. Kebetulan kan dekat masjid gitu. Iya, jualan dapat 300.000 per bulan. Satu sosis 1.000, untungnya berapa? Dulu dulu lupa ya, belanja tuh kayak misalkan 13.000 dapat 20 berapa gitu satu pak. Jadi dijualin 7.000 gitu. Dijualin 1.000-1.000-an kayak gitu. Ya udah untung 300.000. Seenggaknya tuh waktu itu memang doa saya salah. Doanya saya, ya Allah berikan penghasilan sedikit aja buat jajan. Karena setiap saya ngumpul udah gila doa sampai nangis mintanya sedikit gitu ya. Iya, salahnya itu. Pas saya ngumpul saya nggak bisa beli jajan sama sekali soalnya pada saat itu. Ngumpul sama teman-teman totalitas nggak punya duit. Nah pada saat itu dikasih 300.000 per bulan. Biar buat jajan gitu. Iya buat jajan, tapi ternyata nggak cukup juga. Saya doa lagi sama Allah, ya Allah ini nggak cukup ya Allah buat kontrakan berikutnya. Karena kalau nggak bisa bayar kontrakan kan harus pindah tuh. Saya tinggal di jalan nih gitu. Kasih pekerjaan yang nggak mengganggu jadwal sulap ketika ada job dan penghasilannya cukup, adalah ojek online. Nggak tahu itu. Udah zaman ojek online? Iya. Berarti belum lama dong? Iya, tahun 2015 masih itu? Iya, saya 2015 sampai 2018 Ojek online? Ojek online dari pagi sampai malam. Penghasilan per bulan 6 juta, 6 sampai 8 juta. Dari berangkat dari selesai subuh, pulang jam 12, jam 1 malam. Terus kemampuan magiciannya diapain? Ketika ada job,
Nggak ojek? Iya. Nggak tiba-tiba lagi macet, lagi boncengan sama sewa. Pak, tau nggak Pak? Bapak bisa saya hilangin. Enggak. Nah ya, singkat cerita gitulah sebenarnya. Itu 3 tahun? Setiap hari Kamis saya libur ojek online, syuting YouTube. Itu gitu. awal YouTube? Iya awal YouTube, syuting YouTube, terus Jumat upload gitu terus dulu. Tapi dulu belum konsep gini? Belum. Awal-awal belum, terus lama-lama mulai kepikiran nih harus punya karakter. Ya akhirnya berkonsep lah kayak gini. Nah itu seperti ide yang diberikan setelah dengan kesabaran dari 3 tahun itu. Iya setelah Allah tuh makanya seringkali ketika menjawab doa nggak langsung yang kita minta, tapi bertahap tuh. Lu bisa bersyukur gak nih kalau gue kasih ini gitu. Masalahnya kebanyakan orang masyarakat ya, manusia ketika doa terus mau dikasih bantuan-bantuan, ini malah gini, malu ya kan? Malas nanti capek. Awalnya soalnya ada pikiran gitu bang, ketika ditawarin jadi ojek online, masa iya ojek penghasilan 6-8 juta gitu. Akhirnya kerjain aja. Ternyata dari satu kita syukuri, ketika ojek online itu saya penghasilan 6-8. Itu pun nggak sering tiap bulan segitu. Waktu itu saya ingat banget, pertama kali kondisi membaik YouTube punya penghasilan, itu karena kurban. Makanya ketika ada orang ngeluh ke saya nih, Sel, ini susah banget gitu. Gue pasti nyaranin kurban. Gue nyaranin kurban. Coba lu kurban. Maksudnya? Kurban Idul Adha. Iya, coba lu kurban. Tahun berikut ya pasti uang lu tuh nggak segitu lagi. Pasti lebih banyak. Saya selalu nyaranin itu. Karena ketika pada saat saya pertama kali jadi ojek online itu bayaran kontrakan 12 juta per bulan. Terus nggak tahu kenapa pas mendekati Idul Adha muncul tuh video-video ustadz yang di YouTube tuh banyak tentang keutamaan kurban. Nah dari situlah kayak kurban itu satu bulu dihitung kebaikan, satu kebaikan. Setiap tetes darah dihitung satu kebaikan. Saya mikir di situ, wah ini luar biasa banget. Kalau gue bantuin ojek online yang lagi mogok aja itu kan satu kebaikan tuh, ya kan? Ini setiap bulu dihitung kebaikan. Berarti ini bonusnya banyak nih. Saya mikir itu di rekening saya pada saat itu ada 5 juta. Dan 3 bulan 4 bulan kemudian saya harus bayar kontrakan 12 juta. Nah, ini kan kayak tapi harga kambing 2-3 juta. Nggak masuk logika itu. Per bulan gua harus kan 6 juta itu harus bayar makan, bayar ya macam-macam juga, listrik. Itu orang tua saya yang nopang semua kan. Di situ nggak masuk akal nih hitung-hitungannya. Ya udah, coba paksain. Karena ada salah satu ustadz yang bilang kalau di rekening lu cukup untuk beli kurban, lu nggak beli kurban, ada kena hadis dari Rasul. Apa tuh hadis? Yang tentang ini, siapapun yang mampu untuk berkurban tapi tidak berkurban jangan dekati. Masjid. Iya. Nah dari itu kan kayak merasa terbuang kalau nggak dekati. Karena terpaksa ya udahlah. Coba. Seadanya. Dari 5 juta saya beli kambing 2 juta pertama. Berarti nggak cukup dong bayar. Logikanya gitu. Logikanya nggak gitu. Nah ternyata rezeki itu nggak bisa diambil logika. Bulan berikutnya YouTube saya tiba-tiba penontonnya naik. Saya upload tutorial, penonton naik, dapat penghasilan pertama dari YouTube. Penghasilan pertama dari YouTube berapa waktu itu? 1,3 juta. 1,3 juta dari berapa video? Waduh, nggak kehitung ya dulu ya. Enggak, yang paling hit waktu itu satu, iya. Itu mulai ada semangat kan? Mulai semangat. Wih, ini digaji sama Amerika loh. Iya. Mikirnya gitu loh. Di Amerika. Iya, saya tukang ojek nih. Wih, sekarang gue 2 nih penghasilan dari ojek sama digaji Amerika nih. Iya. 1,3 juta dulu. Nah, dari situ tiap bulannya mulai nambah lagi. 2 juta, 3 juta. Sampai hari H ketika harus bayar kontrakan 12 juta. Cukup. Lebih. Masya Allah. Di tahun berikutnya saya pindah kontrakan ke yang lebih besar. Jujur nggak nyangka kayak obrolan ini keluar dari Pusat Pera. Iya. Jujur nggak nyangka beneran. Iya. Ngomongin riba, ngomongin kurban. Ini gak bakal nyangka loh. Iya, kita pikir deh itu jin, itu keterbang-terbangan gitu, katanya kita malah dapat ilmu ini. Makanya ketika ada orang ngeluh rezekinya susah, pasti saya saranin nih kurban nih, paksain gitu. Kalau misalnya berat, pasti berat. Saya pun gitu bang, sampai sekarang ketika mau kurban pasti rezekinya tuh agak diturunin dulu kayak diuji. Iya kan semua. Rela nggak nanti gitu? Udah beli yang kecil aja gitu kan? Iya benar. Padahal yang terbaik kan harusnya kan. Iya udah yang beli kecil. Kalau nggak dipaksain nggak bisa. Iya harus sayang ngeluarin gitu. Sayang nih. Dan saya bukan gini. Kalau dari pengalaman pribadi saya, setiap kali saya kurban, kayak misalkan tahun pertama tuh 1,
pas tahun kedua setelah saya kurban pertama itu, saya bisa kurban 2. Terus tahun ketiga ada kambing yang paling mahal ditawarin. Saya beli. Terus meningkat, semakin meningkat rekening kita minimal 2 kali lipat.